Kisah istri para nabi yang masuk neraka sebab durhaka. Kisah istri para nabi yang masuk neraka. Kisah ini memang sangat aneh bila didengar. Bisa-bisanya istri para nabi dan Rasul Allah ada yang masuk neraka, padahal suaminya adalah orang-orang yang solih, yang tidak diragukan lagi ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib istri Nabi yang masuk neraka itu tentu ada sebab dan alasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jikalau mayoritas penduduk neraka adalah para kaum wanita. Ada banyak faktor dan alasan yang mengakibatkan para wanita masuk ke dalam neraka. Salah satunya adalah sebab durhaka. Di antara wanita penghuni neraka adalah istri Nabi Nuh alaihissalam. Dikisahkan dahulu Nabi Nuh diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaumnya. Usaha dan perjuangan keras dilakukan Nabi Nuh demi menyadarkan kaumnya agar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kekafiran. Namun banyak kaum Nabi Nuh yang memilih ingkar dan hanya sedikit yang mau beriman. Tidak sedikit orang-orang kafir yang menentang, menghina, bahkan menzolimi Nabi Nuh alaihissalam. Kedurhakaan tidak hanya dilakukan kaum Nabi Nuh saja, tetapi juga dalam keluarga Nabi Nuh sendiri. Istri dan anak Nabi Nuh yaitu Kan'an lebih memilih mengikuti kaum kafir daripada Nabi Nuh sendiri. Mereka lebih memilih menjadi penyembah berhala yang tuli daripada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Nabi Nuh alaihissalam sudah berupaya keras untuk mengajak istri dan anaknya agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun mereka tidak mau. Kaum Nabi Nuh banyak yang durhaka, keras hati, dan keras kepala, termasuk istri dan anaknya Kan'an. Mereka sulit untuk diharapkan keimanannya. Hal inilah yang lantas membuat Allah murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal. Nabi Nuh membuat kapal di atas gunung pada musim kemarau. Tentu saja hal ini menjadi bahan ejekan kaumnya. Kaum kafir banyak yang menghina, merendahkan dan menganggap Nabi Nuh alaihissalam telah gila. Namun Nabi Nuh tetap tegar dalam menghadapi ujian berat itu. Proses produksi kapal itu memakan waktu hingga 100 tahun lamanya. Ya, bukan waktu yang sebentar untuk membuat kapal raksasa. Kapal ini yang akan digunakan untuk menyelamatkan orang beriman dari azab Allah. Ketika azab Allah datang, bumi diguyur hujan yang sangat dahsyat. Nabi Nuh lantas memerintahkan orang-orang beriman untuk memasuki perahu. Hewan-hewan juga ikut diangkut secara berpasang-pasang. Siapapun yang memasuki dan menaiki perahu Nabi Nuh alaihissalam ini nantinya yang akan selamat dari azab Allah. Guyuran hujan semakin dahsyat hingga mengakibatkan banjir yang amat ekstrim. Peristiwa ini mengakibatkan orang-orang kafir panik. Mereka banyak yang berlarian ke atas gunung, tempat yang tinggi untuk menyelamatkan diri. Istri Nabi Nuh dan anaknya Kan'an sudah Nabi Nuh ajak untuk menaiki perahu agar selamat. Tetapi mereka enggan karena kafir dan durhaka. Akhirnya tsunami dan banjir dahsyat terjadi di muka bumi. Akhirnya seluruh orang-orang kafir tewas dan binasa seluruhnya akibat banjir ini. Tak ada satupun dari mereka yang selamat dari azab Allah ini. Na'udzubillahi min dzalik. Selain istri Nabi Nuh, ada juga istri Nabi Lut yang kelak menjadi penghuni neraka. Dahulu Nabi Lut alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Sodom. Perbuatan penduduk negeri Sodom itu sangat menyimpang. Mereka melegalkan homoseksual.
Mereka menyukai sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Apabila ada pria tampan berkunjung ke negeri itu, tentu akan menjadi bahan rebutan laki-laki Sodom. Nabi Lut selalu berusaha untuk mengajak kaumnya untuk bertobat dan meninggalkan perilaku buruk itu. Dakwah yang disampaikan Nabi Lut banyak mendapat penolakan kaum Sodom. Mereka bahkan berupaya menghentikan dakwahnya. Istri Nabi Lut lantas menjadi media aksi itu. Suatu hari ada seorang wanita tua yang menyogok istri Nabi Lut. Dia akan memberikan kepingan emas dan perak jikalau berhasil menggagalkan dakwah Nabi Lut alaihissalam. Melihat potensi harta yang melimpah, istri Nabi Lut lantas tergiur dengan tawaran ini. Istri Nabi Lut lebih memilih harta dunia daripada taat kepada sang suami. Alhasil istri Nabi Lut memilih berpihak kepada kaum Sodom. Dia lantas membuat strategi untuk membuat fitnah terhadap suaminya sendiri. Ketika Nabi Lut kedatangan 2 tamu tampan di rumahnya, sang istri kemudian diminta merahasiakan kedatangan mereka agar tidak menjadi sasaran kaum Sodom. Sang istri lantas diam-diam membangkang. Dia menebar fitnah kepada orang-orang dengan menyebut bahwa Nabi Lut tengah menyimpan 2 lelaki tampan di rumahnya. Padahal 2 lelaki tampan itu adalah malaikat yang menyamar sebagai pria tampan. Berita fitnah ini lalu membuat orang-orang Sodom berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam untuk merebut 2 pria tampan itu. Perbuatan buruk kaum Sodom lantas memicu turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut dan keluarganya lantas diperintah untuk meninggalkan negeri Sodom dan jangan menoleh ke belakang saat pergi. Allah lalu menurunkan azab kepada penduduk Sodom. Akhirnya kaum Sodom binasa seluruhnya, termasuk istri Nabi Lut alaihissalam. Dia binasa sebab tidak patuh dan menengok ke arah belakang saat pergi. Na'udzubillahi min dzalik. Selain kisah 2 istri Nabi tersebut, ada pula kisah wanita durhaka lain yang disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Dia adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Ummu Jamil adalah seorang wanita yang dikenal sebagai penebar fitnah. Dia dan sang suami sangat benci dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Lahab adalah paman Nabi, sedang Ummu Jamil adalah bibi Nabi. Meski masih keluarga, tetapi Abu Lahab dan istrinya sangat benci dengan ajaran Islam. Mereka berdua tidak sedikit menentang, menghina, bahkan menzolimi Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali perilaku Ummu Jamil yang buruk. Ummu Jamil pernah juga menebarkan duri-duri di jalan yang biasa dilalui Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Ini adalah salah satu upaya untuk menyakiti Nabi Muhammad SAW. Perilaku buruk Ummu Jamil ini sangat durhaka. Kisahnya bahkan sampai diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Nah, itulah 3 kisah wanita durhaka yang diabadikan dalam Al-Quran. Semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.